warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Susanti, dosen Paramadina pada program studi Desain Komunikasi Visual. Pada mata kuliah yang saya ampuh yaitu Fotografi Desain, di mana mahasiswa diajarkan dapat memotret dan mengaplikasikan keilmuan fotografinya ke dalam karya desain, sehingga mahasiswa dapat memotret dan menerapkannya ke dalam keilmuan desain komunikasi visual. Pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana diawali pada pertemuan pertama yaitu mahasiswa disampaikan oleh dosen ya kontrak perkuliahan ya sebagai pengantar capaian mata kuliah. Kemudian dilanjutkan pada pertemuan kedua masuk ke sejarah fotografi. Jadi mahasiswa diharapkan selain dapat memotret juga mengetahui fotografi secara teori. Kemudian setelah sejarah fotografi di pertemuan ketiga masuk ke teknik fotografi. Dalam teknik fotografi ini mempelajari dan mengenal teknik apa saja yang ada dan harus dikuasai oleh seorang fotografer saat melakukan pemotretan. Setelah itu mahasiswa dari materi teknik fotografi, mahasiswa langsung melakukan pemotretan ya, dan menerapkan teknik tersebut dalam karyanya. Setelah teknik fotografi masuk ke teknik depth of field, di mana dalam teknik depth of field ini mahasiswa diajarkan memotret dengan ruang tajam. Ruang tajam yang terdiri dari ruang tajam luas dan ruang tajam sempit. Pada ruang tajam luas, hasil foto yang ditampilkan nantinya akan terlihat jelas semua. Dan ruang tajam sempit, hasil foto yang nantinya akan ada yaitu hasil foto dengan objek utama fokus, belakangnya blur. Dan dilanjutkan pada pertemuan kelima yaitu teknik moving. Teknik moving ini memotret dengan mengutamakan efek gerak, di mana hasil fotonya nanti akan menampilkan efek gerak. Dilanjutkan di pertemuan 6 masuk ke teknik freezing. Mahasiswa mengutamakan kecepatan dalam memotret. Dalam hasil foto ini nantinya mahasiswa memotret dengan membuat foto yang efek geraknya dibekukan. Nah, setelah ruang tajam dan teknik freezing dan moving yang memprioritaskan gerak, dilanjutkan dengan pengoperasian kamera digital. Nah, pengoperasian kamera digital ini sangatlah penting untuk mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat menggunakan kamera digital dengan baik dan benar. Ya. Di pertemuan 8 lanjut ke UTS, yaitu memotret dengan exposure yang tepat. Nah, exposure ini adalah bagaimana memotret dengan pencahayaan yang sesuai dan tepat. Ya, dan exposure ini ada 3 pencahayaan, yaitu memotret dengan posisi under exposure, memotret dengan normal exposure atau kondisi lighting yang memang seadanya, dan posisi motret dengan overexposure sehingga hasil foto yang ditampilkan menjadi sangat terang. Kemudian masuk ke pertemuan 9 yaitu mode metering, bagaimana mahasiswa dapat mempelajari fitur mode metering dengan tepat. Nah, di pertemuan 10 ada teknik karakter cahaya. Ya, mahasiswa mengetahui setiap lighting yang digunakan itu
memiliki karakter dan mahasiswa harus tahu lighting apa yang digunakan sesuai karakter yang diharapkan dan konsep yang diinginkan. Masuk ke pertemuan 11 yaitu teknik pencahayaan dengan lighting studio. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting dalam pembelajaran karena nantinya mahasiswa selain motret dengan natural lighting, mahasiswa juga harus menguasai teknik pencahayaan dengan lighting studio. Nah, di pertemuan 12 mereka memotret dengan lighting studio ya di lab fotografi. Langsung praktek gitu ya. Kemudian di pertemuan 13 mahasiswa diajarkan bagaimana memotret fotografi still life gitu ya dan fotografi berkonsep. Nah, di pertemuan 14 mahasiswa masuk ke foto produk yang nantinya mahasiswa menyiapkan produk apa yang ingin difoto berikut dengan properti dan lighting yang akan digunakan. Nah, di pertemuan ke-15 ini merupakan proses persiapan untuk ujian akhir semester. Mahasiswa memotret foto fashion yang nantinya akan menjadi tugas UAS. Jadi foto fashion ini mahasiswa memotret foto fashion berkonsep. Mereka menyiapkan properti, model, wardrobe gitu ya, sampai lighting yang digunakan. Nah, dalam UAS nanti dari foto fashion ini akan membuat majalah berkonsep. Ini dilakukan secara berkelompok ya, sehingga dalam UAS ini kelengkapan tugas untuk foto fashion berkonsep ini akan lebih lengkap gitu. Jadi karena nanti ada beberapa komponen atau ketentuan tugas yang harus dilengkapi. Salah satunya mahasiswa harus melengkapi deskripsi konsep gitu, terus proses pemotretan ya sampai hasilnya jadi dicetak dalam bentuk majalah. Nah, itu beberapa RPS yang harus teman-teman ketahui untuk dalam proses pembelajaran. Berikut saya tayangkan bagaimana proses perkuliahan fotografi desain. Nah, dalam lighting fotografi memang ada banyak sumber cahaya yang bisa teman-teman pakai ya, gitu. Bisa 1 sumber cahaya, 2 atau 3 sumber cahaya, atau teman-teman kombinasi antara cahaya natural dan cahaya cahaya buatan gitu. Oke, tadi saya bahas tentang jenis pencahayaan dalam fotografi. Ada available lighting ya. Ini saya tinggal spill aja apa yang udah kita bahas sebagai pengantar di awal gitu ya, biar teman-teman udah masuk kategori yang mana sumber cahayanya. Itu ada cahaya matahari, kilat, bulan. Ini contohnya ya, contohnya teman-teman ya. Oke, terus ada artificial lighting, itu memang cahaya yang sengaja diciptakan untuk memotret. Ada flash strobis, ada studio lighting, center gitu ya, dan alat pendukung lainnya. Nah, jadi pokoknya segala sesuatu yang cahaya buatan manusia yang mengadaptasi dari cahaya matahari itu termasuk ke artificial lighting gitu ya. Nah, ini contohnya ya, kombinasi ya artificial ya. Oke. Nah, dalam studio fotografi itu kan banyak kategori lighting dan karakternya. Ya, kalau yang contoh ini sebelah kiri itu ada pakai strip lighting yang nanti akan memberi efek rim lighting kanan kirinya. Nah, ada lampu flash juga ya, gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak punya lighting studio fotografi, bisa memanfaatkan lampu flash gitu ya. Nah, di lampu flash ini bisa di depannya itu dikasih tambahan ya, seperti bentuk softbox, bentuk strip lighting gitu, bahkan honeycomb, bandor bisa gitu. Ya, jadi efek hanya membutuhkan efeknya aja. Dia bisa kecil ya, ini bisa teman-teman beli secara online gitu ya, ditambahin di sebelah kanan atau kiri. Karena memang hampir semua ya mahasiswa ya itu
tidak ada yang punya studio fotografi. Jadi bisa dimanfaatkan lampu flash, tinggal ditambahkan aja bagian depannya gitu. Jadi ini sangat penting banget ya buat kita yang keterbatasan alat nih, yang punyanya cuman flash aja, nah itu bisa banget. Nah ini mix lighting yang tadi saya bilang, ini kombinasi antara lampu studio atau lampu buatan dengan cahaya matahari. Jadi ini yang menggunakan cahaya matahari saja itu ada shadow ya, dengan dikombinasi dengan cahaya tambahan dia nggak ada shadow ya, dan cahayanya rata. Ini contoh lain ya, kombinasi ya dari lampu jalan dan cahaya dari warna langit yang sudah menjelang malam ya. Ini juga ya, ini kombinasi cahaya matahari dengan cahaya buatan. Oke, ini juga yang menampilkan rim lighting ya. Ini juga pakai cahaya tambahan walaupun sedikit ya. Oke, seperti ini teman-teman prosesnya ya. Ini pakai cahaya matahari dari belakang, makanya didapat rim light ya. Jadi bagian pinggir rambutnya itu kena cahaya, kemudian area wajahnya rata ya, terlihat dengan jelas gitu ya. Shadownya pun tidak terlalu keras. Nih ya, tadi yang saya jelasin ada natural lighting gitu, artificial lighting ya. Nah, sumber cahaya atau lighting yang kita pakai bisa kita tentukan mau dari depan, belakang, samping gitu ya, atau bawah. Nah, gitu. Nah, pada yang pertama itu front light, itu posisi objek berada di depan sumber cahaya, sehingga posisi fotografer membelakangi cahaya. Oke. Terus teknik pencahayaan ini untuk menampilkan detail objek secara menyeluruh sehingga cahaya merata pada objek. Ini juga ya. Oke. Bagian cahaya yang ingin kita tampilin di cahaya depan, samping, belakang gitu ya. Itu kalau dari depan nih, depan flat aja depannya gitu. Ya. Berarti kita mengarahkan cahaya ke depan lightingnya. Jadi hasilnya flat aja, rata. Kalau dari belakang dia akan membentuk seperti siluet ya, seperti siluet nih ya. Oke. Nah ini manfaatnya ketika teman-teman ingin menampilkan foto yang dramatis. Nah, ya boleh, tergantung konsepnya teman-teman gitu. Nah ini ya, ini masih ke foto fashion, foto dengan latar belakang lightingnya ya, lightingnya itu dari belakang ya. Nah ini dari samping ya teman-teman. Nah ini tampak samping dan ini sebelah kanan gitu ya. Itu. Ini juga ya. Nah selain untuk motret fashion ya, motret tampak cahaya samping itu memberi dimensi ya. Selain itu memberi detail. Kalau teman-teman motret produk terutama makanan, kalau makanan itu terbuat dari coklat, tekstur coklatnya akan terlihat dengan baik daripada teman-teman meletakkan objeknya itu dari cahayanya itu dari depan gitu ya, menampilkan cahaya dari depan. Nah ini exciting lighting ya. Nah jadi lebih ke ambience lighting ya, yang ada di sekitar dimanfaatkan, bisa dari refleksinya, bisa dari ya tadi pantulan, refleksi, atau memanfaatkan cahaya yang ada gitu. Nah banyak sedikitnya sumber tergantung cahaya yang kita rasain di sekitarnya gitu. Oke, ini juga ya, memanfaatkan lighting yang ada. Nah ini teknik pencahayaan. Nah teknik pencahayaan juga tidak kalah penting dalam menciptakan estetika. Nah, penggunaan teknik yang tepat akan membangun mood ya, yang cocok pada sebuah foto karena hal tersebut berpengaruh pada bayangan yang jatuh ya, tingkat kekontrasan serta pewarnaan dalam lighting yang kita akan buat. Oke. Nah, dalam memotret fashion atau produk itu kita harus menentukan cahaya utama kita mana dan cahaya pengisi kita mana. Mungkin sudah saya jelasin ya, ada main lighting sama key lighting sama fill lighting gitu. Key light itu untuk kuncian cahaya, dia dibuat lebih keras daripada cahaya pengisi ya, fill light ya. Oke, kalau key light itu cahaya kuncian gitu, itu harus lebih keras daripada cahaya pengisi nih
ya. Terlihat dengan jelas ya, ini cahaya yang paling keras, sebelah kiri ya, kanan pengisi. Oke, ini ya, dari atas ya. Kalau teman-teman lihat diagram pemotretannya seperti ini. Field lighting lebih redup ya, main lighting lebih terang. Nah, ini highlight nih untuk cahaya di kepalanya, ini backgroundnya untuk lightingnya. Gitu, harus bedain teman-teman ya, jangan sampai cahayanya sama-sama kuat gitu. Atau cahayanya sama-sama redup. Nah, jangan. Jadi harus dibedakan biar ada dimensi cahayanya ya dalam pemotretan. Ini fill light ya, cahaya pengisi ya. Cahaya sekunder ya, atau cahaya pengisi pada pada bagian yang berlawanan dari key light. Ini juga teman-teman ya, bisa dibedain yang dengan cahaya pengisi anak enggak kelihatan nih tanpa cahaya pengisi ya, ini sudah diisi, makanya bagian dagunya itu jadi lebih terang. Nah, ini ya, kalau teman-teman lihat perbedaannya, ini key light itu lebih terang, fill pengisi itu lebih redup gitu. Oke, nah ini masuk lagi ke butterfly lighting ya, merupakan pola pencahayaan untuk mendapatkan bentuk bayangan seperti kupu-kupu. Nih kalau teman-teman lihat di sini kan terang banget ya, bagian atas nih kanan kirinya hanya sedikit aja, makanya dia akan membentuk seperti kupu-kupu. Nih ya prosesnya. Nah, rim lighting yang tadi saya bilang ya, jadi bagian rambutnya aja yang terang. Ya. Ini juga, gitu. Ya, ini juga ya proses motretnya. Ya. Oke, ini top lighting ya dari atas. Tepat benar-benar di atas banget ya, nih kayak gini ya, sebelah kanan hasilnya kayak gini ya. Silahkan teman-teman bisa bikin foto sendiri ya untuk foto profil gitu ya, karena udah belajar studio, tinggal motret langsung gitu ya dengan efek lighting yang seperti apa, bebas. Nah, cahaya dan teknik fotografi yang tepat itu akan menghasilkan foto yang bagus ya teman-teman. Oke, ini materi dari saya sebagai pengantar tugas teman-teman yang nantinya akan dipresentasikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sudah sesuai dengan apa yang teman-teman buat nantinya ya saat presentasi. Oke, saya izin share screen ya. Ini minggu lalu sebenarnya kita udah take di studio Mbak. Jadi mohon maaf sebelumnya, minggu lalu kita tahu-tahu pakai studio. Pembukanya dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Faith Forward ya, nama majalah kami. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Najlahuddin, terus Istighfar Ari Ramadan, Ade Setiawan, dan Muhammad Iqbal. Tema yang kami ambil adalah majalah tentang Faith Forward. Faith Forward sendiri itu bisa kita artikan sebagai iman yang berkemajuan gitu ya, iman yang maju ke depan gitu. Terus subtemanya adalah From Pesantren to Street gitu. Jadi ini terinspirasi dari sebuah saya lupa ini sebuah hadis kayak sebuah hadis deh. Jadi pakailah pakaian terbaikmu untuk ibadah gitu. Jadi di situ Rasulullah mengatakan pakaian terbaik, bukan pakai pakaian koko atau mungkin pakaian muslim atau segala macam, tapi pakailah pakaian terbaik. Nah, dengan hadis itu kita nge-mix dengan fashion anak muda sekarang gitu. Dimana di sini visi kami adalah pengen menjadikan pakaian yang kayak sarung segala macam itu bisa jadi fashion sehari-hari juga gitu, bisa dibawa ke mall atau hangout atau segala macam kayak gitu. Tentunya dengan bukan yang sarung yang ibarat kata kayak motifnya jadul gitu ya, tapi ini motif yang kayak agensi banget, yang minimalis, yang kayak gitulah, yang monokrom kayak gitu-gitu Mbak. Terus
dimana pesantren itu cuma ada di Indonesia istilahnya. Jadi itu bagian tradisi. Kalau di kayak negara-negara lain kan ya, jatuhnya kayak madrasah ya namanya gitu ya. Tapi pesantren itu tuh istilahnya cuma ada di Indonesia gitu. Jadinya kita inspired by tradition kita gitu. Ini untuk detailnya lagi nih, secara sarung, peci sama baju kokonya gitu. Clean, cool, basic, timeless fightwear gitu. Headline kita. Nah, untuk selanjutnya mungkin Pak Dol ya, yang akan dipresentasikan oleh anggota kami, Istighfar Ari, silakan. Ya, terima kasih Mas Najwa. Sekarang teman-teman semua, paling untuk foto dari saya, ini sikap ini untuk set kita masih sama di dalam studio. Untuk lighting juga kita menggunakan apa yang ada di studio, tapi kemarin juga kita udah persiapan ada tambahan satu kilat yang kita taruh di depan supaya nggak terlalu gelap di depan. Soalnya kemarin juga di kampus agak mendung, jadi ada tambahan aktif. Nah, ini untuk posisi lightingnya nanti akan ada gambar di mesin, tapi untuk awalnya kita tahu lighting itu di 3 spot. Oke. Nah, untuk modelnya kita masih sama, masih menggunakan masker, cuman diganti wardrobe-nya atau bajunya. Nah, ini untuk temanya untuk yang sekarang itu lebih ke culture anak muda zaman sekarang, yang dimana lagi rame tren anak jaksel yang bajunya santai tapi masih bisa digunakan di berbagai event atau tempat gitu. Nah, di sini pakai pakaian yang lebih simple dan lebih casual. Untuk selanjutnya di sini lebih ke gambaran detail dari pakaian dan sarungnya, lalu ditambahkan properti tas seperti mungkin untuk anak kuliahan yang mau pergi, anak kuliahan atau anak santuy ya, yang mau pergi untuk berangkat ke kelas atau gimana gitu. Terus untuk nextnya, nah di sini ada 3 kolase foto, yang dimana satu untuk memposisikan dari tapak depan, lalu 2 lainnya dengan properti dan lebih detail untuk fotonya. Ada sedikit editing crop untuk fotonya karena buat nge-highlight dari si properti sarung dan bajunya. Lalu nextnya, presentasi kelompok kita ya. Di sini saya kalau tadi 2 rekan yang lain menampilkan untuk sesi foto indoor. Nah, kita juga menampilkan sesi foto outdoor sebagai bentuk respon dari tema besar ya, bahwa pakaian santri, sarung sebagai simbolisme santri juga bisa dipakai pada seluruh aktivitas kegiatan termasuk juga di outdoor. Nah, pada foto inilah salah satunya gitu kan bisa kita yang ingin saya tampilkan di sini, bahwa dia juga selain bergaya kasual seperti 2 foto sebelumnya, dia juga bisa dikombinasikan dengan style yang pakai jaket-jaket gunung kayak gitu kan, jaket sport seperti ini. Nah, lalu pada foto selanjutnya, di foto selanjutnya itu nah, ini foto selanjutnya adalah saya mencoba foto diri sendiri. Ini yang coba
sebagai warisan budaya Indonesia, gitu kan, yang kita sebagai generasi muda juga perlu membawa kebiasaan menggunakan sarung sebagai aktivitas sehari-hari, gitu kan. Untuk secara visual tampilannya bahwa sarung itu juga dia tetap jadi bisa digunakan di berbagai area, gitu ya, di berbagai ibadah, karena sarung lebih singkat ketimbang celana. Nah, lalu yang perlu di-highlight juga pada foto selanjutnya, oke, kita nah, ini sedari awal memang fotonya adalah ini Wida, foto wajah saya sendiri, gitu ya, dari page awal sampai nanti page akhir, karena memang dari kami berempat pada waktu itu yang punya kesediaan untuk jadi modelnya adalah hanya saya aja, gitu kan. Makanya yang lain itu tidak atau belum berkenan untuk menjadi model, gitu ya, hanya saya yang bersedia pada waktu itu, sehingga modelnya full di setiap foto adalah saya. Tetapi keterlibatan saya juga dalam memberikan konsep pada section yang saya nih, itu semua konsep foto adalah dari masing-masing kita, termasuk ketika ini fotonya adalah wajah saya sendiri, tapi ide dan konsepnya lalu juga set properti dan modelnya juga sendiri, lalu pada saat jepretnya itu dibantu oleh rekan yang lain. Ya, oke. Terus stylenya hanya pakai sarung ya, nggak pakai apa? Nggak pakai celana kompram gitu ya? Enggak. Ya udah. Maaf Ibu, terputus. Oke. Ya udah, itu aja. Ya, ini berarti untuk kelompok berikutnya kita lanjut ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video proses pelajaran fotografi desain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.